Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat terus belajar dengan penuh semangat walaupun secara daring atau dari rumah. Nah, di pertemuan kemarin kita telah belajar mengenai mengidentifikasi ciri dan nilai-nilai dalam cerita rakyat. Di pertemuan kali ini kita akan belajar menemukan struktur dan kebahasaan dalam cerita rakyat. Namun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan pastikan posisi kalian sudah dalam posisi yang ideal untuk belajar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, sebelum kita beranjak ke materi yang selanjutnya, Bapak akan membahas terlebih dahulu sedikit dari pembelajaran pada pertemuan kemarin. Di pertemuan kemarin kita telah belajar mengidentifikasi ciri dan nilai-nilai dalam cerita rakyat. Apa saja ciri atau karakteristik dalam cerita rakyat? Yang pertama, ada pralogis atau kemustahilan. Yang kedua, ada kesaktian. Yang ketiga, istana sentris. Yang keempat, anonim. Dan yang terakhir, alur berbingkai. Nah, apa saja sih nilai-nilai yang dapat kita petik dari suatu cerita rakyat? Di antaranya ada nilai religius atau nilai yang berkaitan dengan agama. Biasanya ditandai dengan adanya hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, nilai sosial. Nilai sosial ini berkaitan dengan tata laku atau hubungan antara sesama manusia. Lalu yang ketiga, nilai budaya. Yang keempat, ada nilai moral. Dan yang kelima, ada nilai edukasi. Nah, karena Bapak telah menugaskan atau Bapak telah memberikan tugas mengenai pertemuan kemarin ini, yang mana tugasnya mengidentifikasi karakteristik atau ciri dan nilai yang terkandung dalam cerita rakyat yang berjudul Haryang Banga dan Ciung Wanara. Nah, Bapak akan terlebih dahulu membahas atau mereview salah satu hasil kerja atau tugas dari teman kalian yang bernama Niken Ayu Gusmiati, kelas 10 IPS 2. Nah, jadi di halaman pertama dari tugas yang dikumpulkan oleh Niken, kita bisa melihat tabel karakteristik cerita rakyat yang berjudul Haryang Banga dan Ciung Wanara. Yang pertama, karakteristik cerita rakyat pralogis atau kemustahilan. Ciri ini ditunjukkan dengan peristiwa yang terjadi: induk ayam mengandung selama 1 tahun. Lalu dibuktikan dengan kutipan teks, "Begini tuanku, hamba mempunyai seekor ayam yang aneh. Induknya mengandung selama 1 tahun, sarangnya sebuah kandaga. Lebih aneh lagi, sebelum menetas, telur ini pernah hanyut di sungai," kata Ciung Wanara. Nah, jadi ciri pralogis atau kemustahilan ditunjukkan oleh cerita rakyat Haryang Banga dan Ciung Wanara dengan kisah induk ayam yang mengandung atau lebih tepatnya mengerami telur selama 1 tahun. Lalu yang kedua, karakteristik kesaktian para tokoh. Peristiwa yang terjadi, Ciung Wanara melempar tubuh Haryang Banga ke seberang sungai Cipamali yang sedang banjir besar. Dibuktikan dengan kutipan teks, tubuh Haryang Banga dilemparkan ke seberang sungai Cipamali yang sedang banjir besar. Nah, jadi kesaktian para tokoh ditunjukkan oleh cerita rakyat Haryang Banga dan Ciung Wanara ini dengan tokoh Ciung Wanara yang mana dilemparkan oleh Haryang Banga ke seberang sungai Cipamali. Namun di akhir cerita, Ciung Wanara mampu kembali bangkit dan mendirikan sebuah kerajaan. Lalu yang selanjutnya, ciri istana sentris.
ditunjukkan dengan peristiwa yang terjadi. Cerita rakyat yang berjudul Haryang Banga dan Ciung Wanara bertemakan dan berlatar belakang kerajaan, berhubungan dengan lingkungan kerajaan dan keluarga kerajaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan latar tempat cerita tersebut adalah Kerajaan Galuh. Selain itu, dibuktikan dengan keluarga kerajaan, yaitu Raden Barma Wijaya Kusuma, Nyimas Dewi Naganingrum, Nyimas Dewi Pangriep, Ciung Wanara, Haryang Banga, dan lain-lain. Hal ini dibuktikan dengan kutipan teks. Dahulu kala di daerah Ciamis berdirilah Kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Prabu Barma Wijaya Kusuma. Beliau mempunyai 2 orang permaisuri, keduanya sedang mengandung. Nah, jadi ciri dari cerita rakyat istana sentris ditunjukkan dengan kisah yang menceritakan atau yang berlatar di sebuah kerajaan. Nah, jadi itulah karakteristik cerita rakyat yang berjudul Haryang Banga dan Ciung Wanara oleh Niken. Sayangnya dalam tabel karakteristik ini tidak ada ciri anonim dan juga ciri alur berbingkai. Baik, yang selanjutnya nilai yang terkandung dalam cerita rakyat Haryang Banga dan Ciung Wanara. Nilai yang dibahas atau yang diambil oleh saudari Niken ada nilai religius, moral, sosial, dan budaya. Nilai religius dengan konsep nilai berdoa kepada Tuhan agar diberikan keturunan. Hal ini dibuktikan dengan kutipan teks. Aki dan Nini sangat bahagia atas penemuan tersebut karena doanya dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa. Mereka mengasuh bayi itu dengan sabar dan penuh kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri. Nah, jadi berdoalah kepada Tuhan dalam hal apapun, tidak hanya agar diberikan keturunan saja ya. Lalu nilai yang selanjutnya nilai moral. Konsep nilai yang disajikan yaitu menepati janji. Hal ini dibuktikan dengan kutipan teks. Raja menepati janji dan Ciung Wanara diangkat menjadi putra mahkota. Dalam pesta pengangkatan putra mahkota, Raja membagi 2 kerajaan untuk Ciung Wanara dan Haryang Banga. Lalu nilai sosial dengan konsep nilai memiliki rasa kemanusiaan dengan menyelamatkan bayi yang berada dalam kandang di sungai. Dibuktikan dengan kutipan teks. Tak berpikir lama, malam itu juga Aki pergi ke sungai membawa jala untuk menangkap ikan. Pada saat menebarkan jala miliknya, ia melihat kandang emas yang berisi bayi beserta sebutir telur. Aki pun langsung membawanya pulang ke rumah. Nah, mungkin konsep nilai yang lebih tepat yaitu memiliki rasa kepedulian antar sesama manusia, atau ini bangkit dari nurani si Akinya, dimana ia sangat dia memiliki rasa kepedulian ketika melihat bayi yang hanyut di sungai. Kemudian dia ambil dan dibawa pulang dan dibesarkan dengan sepenuh hati bersama Nini atau istrinya. Lalu selanjutnya nilai budaya. Nilai budaya dengan konsep nilai yang diambil pengganti raja ditunjuk berdasarkan keturunan, dan raja yang memiliki putra lebih dari 1 selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Hal ini dibuktikan dengan kutipan teks. Sejak itulah Kerajaan Galuh dibagi menjadi 2 bagian. Di bagian barat diperintah oleh Haryang Banga, orang-orangnya menyenangi kecapi dan menyenangi pantun, sedangkan bagian timur diperintah oleh Haryang Banga, orang-orangnya menyenangi wayang kulit dan tembang. Kegemaran penduduk akan kesenian tersebut masih jelas dirasakan sampai sekarang. Nah, jadi nilai budaya yang ada atau yang bisa kita ambil dari cerita rakyat Haryang Banga dan Ciung Wanara ini yaitu kisah atau seorang raja selalu menunjuk keturunannya untuk menggantikan posisinya.
Baik, itulah review atau ulasan mengenai tugas yang Bapak berikan pada pertemuan kedua kemarin. Terima kasih kepada saudari Niken dan teman-teman yang lainnya yang sudah mengumpulkan atau mengerjakan tugas pertemuan kedua tersebut. Tetap semangat, tetap sehat, dan teruslah belajar. Jadi ciri atau karakteristik dari cerita rakyat ada prologis, kesaktian, istana sentris, anonim, dan alur berbingkai. Lalu nilai-nilai apa saja yang bisa kita ambil dari cerita rakyat? Sebetulnya untuk nilai itu banyak, namun setidaknya ada 5 nilai yang pokok. Yang pertama nilai religius, yang kedua nilai sosial, yang ketiga nilai budaya, yang keempat nilai moral, dan yang kelima nilai edukasi. Nah, itulah materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kedua kemarin. Di pertemuan hari ini kita akan belajar menemukan struktur dan kebahasaan cerita rakyat. Tentunya dengan tujuan pembelajaran kalian mampu menemukan struktur dan kebahasaan cerita rakyat. Untuk kompetensi dasarnya masih sama dengan pertemuan kemarin. Baik, paham? Agar lebih paham dengan materi pelajaran hari ini, simaklah video pembelajaran ini dengan baik. Selanjutnya, di sini coba kalian tentukan manakah struktur yang paling tepat untuk sebidang rumah. Apakah lantainya di atas, lalu dinding, atap, dan pondasi, ataukah yang gambar kedua, atap terlebih dahulu, dinding, lantai, dan pondasi, atau gambar yang ketiga, pondasi, atap, dinding, lalu lantai? Tepat sekali. Yang benar adalah gambar yang kedua, di mana atap dulu, baru dinding, baru lantai, lalu pondasi. Nah, lalu apa hubungannya dengan cerita rakyat? Mari kita sandingkan. Jadi struktur rumah, atap, dinding, lantai, pondasi itu tidak bisa diubah-ubah ya. Harus seperti itu. Jadi adapun mau diubah, tentunya rumah itu tidak dapat dibangun atau bisa dibangun pun akan mudah roboh. Sama halnya dengan cerita rakyat, memiliki struktur, orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Lalu di mana koda? Tepat sekali. Jadi untuk koda itu bersifat opsional, artinya boleh ada dan juga boleh tidak. Mari kita bahas struktur dari cerita rakyat ini satu persatu. Yang pertama, apa itu orientasi? Orientasi biasanya terdapat pada paragraf pertama, merupakan bagian awal dari suatu cerita yang berkaitan dengan pengenalan tokoh, latar, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan cerita. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan orientasi. Yang kedua, ada komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian atau alur cerita yang dihubungkan secara sebab akibat. Munculnya tahap ini biasanya dengan ditandai tokoh-tokoh penting dalam ceritanya mulai berseteru atau berkonflik. Selanjutnya, struktur evaluasi. Apa yang dimaksud dengan evaluasi? Jadi struktur konflik yang terjadi mulai mengarah pada klimaks atau sudah sampai pada klimaks, mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Lalu yang selanjutnya, resolusi, berisi solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh. Bedanya dengan komplikasi, pada bagian ini ketegangan sudah lebih mereda. Nah, jadi itulah struktur inti yang biasanya kita temukan dari cerita rakyat. Adapun struktur yang bersifat opsional, yaitu koda, adalah koda merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Nah, baik, itulah struktur dari cerita rakyat. Ada orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, baik, mari kita belajar sama-sama untuk menemukan struktur dalam cerita rakyat Haryang Banga dan Ciung Wanara, yang tentunya kalian sudah pernah membacanya.
Kutipan teks yang pertama. Dahulu kala di daerah Ciamis berdirilah kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Prabu Barma Wijaya Kusuma. Beliau mempunyai 2 orang permaisuri. Keduanya sedang mengandung. Pada bulan ke-9, Dewi Pangaraya, permaisuri kedua raja, melahirkan seorang putra yang diberi nama Haryang Banga. Raja pun sangat bersukacita. Nah, coba kutipan teks tadi masuk ke dalam struktur apa? Tepat sekali. Jadi kutipan teks tadi masuk ke dalam struktur orientasi. Jadi orientasi itu merupakan bagian awal dari suatu cerita yang mana biasanya berisi berkaitan dengan pengenalan tokoh, latar, suasana maupun tempat yang berkaitan dengan cerita. Di mana pengenalan tokoh itu di sini diceritakan berdirilah kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Prabu Barma Wijaya Kusuma. Tokoh yang pertama, beliau mempunyai 2 orang permaisuri, keduanya sedang mengandung. Pada bulan ke-9, Dewi Pangaraya, tokoh kedua, permaisuri kedua raja, melahirkan seorang putra raja yang diberi Haryang Banga. Dan ini tokoh yang berikutnya. Lalu ada penjelasan suasana di mana raja pun sangat bersukacita. Di mana penjelasan atau pengenalan latar tempat. Di daerah Ciamis berdirilah kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Prabu Barma Wijaya Kusuma. Di daerah Ciamis dan kerajaan Galuh merupakan informasi pengenalan latar tempat. Dan sedangkan pengenalan latar waktu jelas terdapat pada frasa yang pertama, yaitu dahulu kala. Berikutnya, kutipan teks yang kedua. Haryang Banga telah berusia 3 bulan, sementara permaisuri Pohaci Naganingrum belum juga melahirkan. Tanpa diduga sebelumnya, Dewi Pangaraya telah merencanakan niat jahatnya untuk mencelakakan putra Pohaci yang saat ini tengah dikandung. Dewi Pangaraya khawatir kalau Pohaci melahirkan putra, nantinya akan merebut kasih sayang raja terhadap Haryang Banga. Ia berencana akan menyingkirkan Pohaci dari istana. Memasuki bulan ke-13, saat itu pula Pohaci melahirkan. Dewi Pangaraya berpura-pura berniat baik menolong Pohaci dalam persalinan. Dengan kelihayannya, putra Pohaci diganti dengan seekor anjing. Ia mengatakan kepada semua orang bahwa Pohaci telah melahirkan seekor anjing. Dewi Pangaraya memasukkan bayi itu ke dalam kandaga emas disertai sebutir telur ayam dan dihanyutkannya ke sungai Citandoe. Nah, ayo tentukan kutipan teks tadi masuk ke dalam struktur komplikasi. Tepat sekali. Jadi komplikasi itu berisi urutan kejadian atau alur cerita yang dihubungkan secara sebab akibat. Muncul juga biasanya tokoh-tokoh penting dalam cerita saling berseteru atau berkonflik. Ciri ini ditunjukkan dengan Dewi Pangaraya khawatir kalau Pohaci melahirkan putra, nantinya akan merebut kasih sayang raja terhadap Haryang Banga. Ia berencana akan menyingkirkan Pohaci dari istana. Nah, sebab Dewi Pangaraya khawatir jika Pohaci melahirkan akan kasih sayang raja kepada anaknya Haryang Banga akan luntur, maka ia pun berencana dan melakukan perbuatan jahat yang menukar putra dari Pohaci dengan seekor anjing. Dan putra Pohaci itu bernama Haryang Banga. Selanjutnya, kutipan teks yang ketiga. Suatu hari, Ciong Wanara pamit untuk menyabung ayamnya dengan ayam raja di tempat persabungan. Sang raja berkata, "Bila kau berani menantang ayamku ini, apa taruhan yang engkau berikan padaku?" Ciong Wanara menjawab, "Wahai rajaku, seandainya aku kalah, tuanku boleh mengambil nyawaku. Namun, apabila tuanku kalah, maka raja harus mengangkatku menjadi putra mahkota."
Raja pun menerima tawaran tersebut. Tiba-tiba sebelum ayamnya berlaga, ayam Ciungwanara berkokok dengan anehnya. Kokokan tersebut melukiskan peristiwa bertahun-tahun lampau tentang kandaga emas yang dihanyutkan itu. Bahkan raja menyadari Ciungwanara yang ada di hadapannya adalah putranya sendiri. Persabungan berlangsung seru. Akhirnya ayam Ciungwanara pun menang. Nah, jadi kutipan teks ini kira-kira masuk ke dalam struktur? Tepat sekali, masuk ke dalam struktur evaluasi. Yang mana evaluasi itu struktur konflik yang terjadi mengarah pada klimaks, mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Ciri ini ditunjukkan dengan ketika cerita mulai sampai puncak, yaitu sang raja dan Ciungwanara bertaruh. Ciungwanara menaruhkan nyawanya demi ia agar diangkat menjadi putra mahkota, dan raja pun menerima tawaran tersebut. Namun konflik itu atau puncak dari masalah itu diselesaikan dengan kemenangan yang didapat oleh Ciungwanara. Selanjutnya, sampai raja menyadari bahwa Ciungwanara atau pemuda yang dihadapannya itu adalah anaknya sendiri. Baik, yang selanjutnya kutipan teks berikut. Raja mendapati janji dan Ciungwanara diangkat menjadi putra mahkota. Dalam pesta pengangkatan putra mahkota, raja membagi dua kerajaan untuk Ciungwanara dan Haryangbanga. Selesai pengangkatan putra mahkota, Ki Lengser terdesak hati nuraninya untuk mengatakan kebenaran apa yang sesungguhnya terjadi mengenai permaisuri Pohaci Naganingrum dan Ciungwanara. Nah, jadi kira-kira kutipan teks ini masuk ke dalam struktur? Tepat sekali, masuk ke dalam struktur resolusi, di mana permasalahan yang dialami tokoh mulai mereda. Adapun permasalahan yang masih tersisa biasanya menyisakan masalah-masalah yang kecil saja, seperti Ki Lengser terdesak hati nuraninya untuk mengatakan kebenaran apa yang sesungguhnya terjadi mengenai permaisuri Pohaci Naganingrum dan Ciungwanara. Sementara permasalahan yang sesungguhnya atau yang besar, yaitu Ciungwanara kini sudah diangkat menjadi putra mahkota. Nah, itulah kutipan teks dari struktur resolusi. Nah, karena cerita rakyat Haryangbanga dan Ciungwanara tidak memiliki koda, tapi apabila kita memberikan koda kurang lebih akan seperti berikut. Pesan moral atau amanat yang bisa dipetik dari kisah Haryangbanga dan Ciungwanara ini adalah jangan memiliki perasaan iri terhadap orang lain. Hal itu hanya akan membuat kita tidak pernah merasa tenang dan bebas dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, janganlah menghalalkan segala cara untuk mencelakai orang lain. Sepandai-pandainya seseorang menutupi kejahatan, suatu saat pasti akan ketahuan juga. Dan yang terakhir, janganlah mudah putus asa dalam berusaha. Nah, itulah kutipan teks yang menggambarkan pengertian dari koda, yang mana koda merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Jadi, baik, sampai sini paham? Itulah struktur dari cerita rakyat. Yang pertama ada orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga evaluasi, yang keempat resolusi, dan yang kelima ada koda. Nah, baik, kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu kebahasaan teks cerita rakyat. Kebahasaan teks cerita rakyat
Yang pertama ada pronomina atau kata ganti. Yang kedua ada verba material. Yang ketiga ada konjungsi temporal. Dan yang keempat ada frasa adverbia atau frasa keterangan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pronomina atau kata ganti. Jadi kata ganti orang atau benda, baik orang pertama, kedua maupun ketiga, tunggal maupun jamak. Misalnya kata ganti orang pertama untuk tunggal saya, aku, daku, dan lain sebagainya. Sementara jamaknya kita, kami, dan lain sebagainya. Lalu kata ganti orang kedua misalnya seperti kamu, anda, kau untuk tunggal, dan untuk jamak kalian, kamu sekalian. Lalu kata ganti orang ketiga misalnya untuk tunggal ia, dia, beliau, dan lain sebagainya. Lalu untuk jamak contohnya mereka. Nah, pronomina dalam cerita rakyat Haryang Banga dan Ciung Wanara bisa kita lihat dalam kutipan teks berikut. Sementara itu di sebuah desa hiduplah seorang aki bersama istrinya bernama Nini Balangan Terang, tinggal di desa Geger Sunten. Mereka hidup sangat sederhana dan terpencil, namun sangat bahagia. Nah, mereka di sini merujuk ke tokoh Aki bersama istrinya yang bernama Nini Balangan Terang. Jadi itulah yang dimaksud dengan pronomina atau kata ganti. Baik, selanjutnya ada verba material. Apa itu verba material? Jadi verba material itu kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik ataupun perbuatan dalam suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya menolong, melahirkan, menari, menonton, membaca, menulis, dan lain sebagainya. Nah, verba material dalam cerita rakyat Haryang Banga dan Ciung Wanara bisa kita lihat dalam kutipan teks berikut. Memasuki bulan ke-13, saat itu pula Pohaci melahirkan. Dewi Pangaraya berpura-pura berniat baik menolong Pohaci dalam persalinan. Dengan kelihayannya putra Pohaci diganti dengan seekor anjing. Nah, itulah yang dimaksud dengan verba material atau kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik atau perbuatan dalam suatu peristiwa atau kejadian. Baik, selanjutnya ada konjungsi temporal. Jadi apa yang dimaksud dengan konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah kata sambung atau kata penghubung waktu yang berfungsi menata urutan peristiwa yang diceritakan. Singkatnya, kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Contohnya seperti dahulu kala, bila mana, demi, hingga, ketika, sewaktu, tatkala, seraya, dan lain sebagainya. Nah, konjungsi temporal dalam cerita rakyat Haryang Banga dan Ciung Wanara bisa kita lihat dalam kutipan teks berikut. Dahulu kala, di daerah Ciamis berdirilah kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Prabu Barmawijaya Kusuma. Beliau mempunyai 2 orang permaisuri. Nah, yang selanjutnya frasa adverbia atau frasa keterangan. Apa yang dimaksud dengan frasa adverbia atau frasa keterangan? Tepat sekali. Jadi frasa adverbia atau frasa keterangan merupakan kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. Misalnya agak besar, dengan gelisah, begitu deras, pandai sekali, lebih kuat, dan lain sebagainya. Nah, frasa adverbia dalam cerita rakyat Haryang Banga dan Ciung Wanara bisa kita lihat dalam kutipan teks berikut. Memasuki bulan ke-13, saat itu pula Pohaci melahirkan. Dewi Pangaraya berpura-pura berniat baik menolong Pohaci dalam persalinan. Dengan kelihayannya, putra Pohaci diganti dengan seekor anjing. Ia mengatakan kepada semua orang bahwa Pohaci telah melahirkan seekor anjing. Dewi Pangaraya memasukkan bayi itu ke dalam kandaga emas disertai sebutir telur
ayam dan dihanyutkannya ke Sungai Citanduy. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan prasat verbia atau prasa keterangan. Nah, jadi itulah pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk tugasnya, bacalah teks cerita rakyat berjudul Legenda Gunung Merapi, kemudian temukan struktur dan kebahasaan cerita rakyat tersebut. Adapun format tugas atau tabel untuk struktur cerita rakyat bisa dilihat dalam layar berikut. Nah, sekian untuk video pembelajaran hari ini. Tetap sehat, terus kembangkan, terus belajar, dan tetaplah semangat. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jika ada pertanyaan ataupun lainnya, bisa isi kolom komentar di bawah atau hubungi Bapak melalui WhatsApp. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.